Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus dan salam sehat untuk kita semua. Tak lupa saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua umat Kristen yang merayakannya. Nah, masih di momen perayaan Paskah, saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya akan sampaikan terkait dengan salib Kristus, yang di satu sisi merupakan batu sandungan bagi mereka yang akan binasa, tetapi jalan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Ada beberapa nats bacaan firman Tuhan yang akan kita bacakan bersama saat ini. Dan yang pertama adalah 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua yang berkata begini: sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, sebab saya telah mengambil keputusan untuk berbicara hanya mengenai Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa istimewanya Yesus Kristus dan apalagi kematiannya di kayu salib, sehingga sampai-sampai Rasul Paulus berkata, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan itu. Nah saudara, ada dua hal yang kalau kita lihat dalam bacaan ini menjadi fokus utama dari pemberitaan Rasul Paulus. Dan ini yang akan kita renungkan hari ini. Yang pertama, fokus utama pemberitaan Rasul Paulus adalah tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, bagi Rasul Paulus, Yesus adalah pusat dari pemberitaan Injil. Paulus tidak memberi perhatian pada siapapun kecuali Yesus. Itu yang biasa disebut kristosentris. Nah, saudara, hal ini dilakukan Paulus untuk membuka wawasan jemaat Korintus yang waktu itu lebih mengutamakan kepandaian manusia, retorika dan hikmat manusia yang dipengaruhi oleh budaya Yunani yang kental dengan filsafat dunia. Nah, akibat daripada jemaat Korintus yang suka mengandalkan hikmat manusia, maka kemudian mereka terjebak dalam kebiasaan suka membandingkan antara pengajar yang satu dengan pengajar yang lain, yang mereka nilai berdasarkan kemampuan retorika atau kefasihan berbicara dan hikmat yang mengandalkan kecerdasan manusia semata. Itu sebabnya timbul perpecahan atau blok-blok di dalam jemaat. Ada yang mengidolakan Paulus, ada yang mengidolakan Apolos, dan ada juga yang mengidolakan Kefas atau Petrus. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku datang kepadamu tidak untuk menunjukkan kepandaian atau hikmat manusia, melainkan untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah yang tersembunyi, yang telah dinyatakan dan yang olehnya manusia diselamatkan. Keselamatan tidak datang dari hikmat manusia. Keselamatan tidak datang dari kefasihan berbicara atau berpidato, melainkan keselamatan itu datang dari Kristus. Kristuslah yang menjadi pokok keselamatan yang harus diberitakan dan menjadi fokus utama setiap kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Korintus 1 kalau kita baca di dalam ayat 23 dan 24, ada satu kalimat yang sangat kuat di sana berbicara tentang Yesus adalah hikmat Allah, di mana di sana Paulus berkata Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu, hal yang kedua yang menjadi fokus pemberitaan Rasul Paulus adalah tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib. Paulus berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu
itu dia yang disalibkan. Nah, jadi Yesus yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah Yesus yang mati dengan cara disalibkan. Selain dari itu, bukan Yesus yang sesungguhnya, tetapi Yesus yang lain atau Yesus palsu. Seperti misalnya ada orang yang berkata Yesus itu tidak disalibkan, melainkan ia diangkat ke sorga tanpa melewati penyaliban atau tanpa melewati kematian. Atau Yesus yang disalib adalah orang lain yang diserupakan, atau salah satu murid yang menggantikan Yesus untuk disalibkan. Nah, itu semua adalah Yesus yang lain atau Yesus palsu. Yesus yang asli atau Yesus yang benar adalah Yesus yang disalibkan dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah menampakkan diri selama 40 hari, ia kemudian naik ke sorga. Dan ia akan datang kembali untuk membawa orang-orang percaya ke sorga, sebagaimana yang ia nyatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Itulah Yesus yang benar sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, mengapa Paulus fokus memberitakan tentang Yesus yang disalibkan? Bukankah mati tersalib itu merupakan hal yang memalukan? Jawabannya adalah penyaliban Yesus itu bukan sesuatu yang memalukan, melainkan sebuah kebanggaan. Artinya, salib yang dipahami sebagai simbol kelemahan, kehinaan, kekalahan justru merupakan tanda kekuatan, pembebasan, dan kemenangan. Mengapa? Ya, karena melalui salib Kristuslah semua manusia ditebus dari dosa. Kuasa dosa dan maut dikalahkan. Manusia dibebaskan dari kutuk dan dikaruniakan hidup yang kekal. Tanpa salib Kristus tidak ada penebusan dosa dan tidak ada keselamatan. Sebab manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sekalipun dengan perbuatan baik tidaklah mungkin. Jalan satu-satunya adalah Allah sendiri yang harus datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Melalui Yesus Kristus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga dan akan datang kembali. Dan misteri keselamatan melalui salib Yesus Kristus ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang memiliki hikmat Allah. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 ia berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Lalu di ayat 23 dan ayat 24 dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi bagi orang-orang yang tidak menerima penyaliban Kristus atau menganggap penyaliban Kristus sebagai suatu kebodohan, itu tandanya bahwa mereka tidak memiliki hikmat Allah, dan kalau terus-menerus mereka tinggal dalam keadaan itu, maka mereka adalah orang-orang yang akan binasa. Karena itu maka tema kita hari ini adalah salib Kristus itu batu sandungan bagi mereka yang akan binasa. Karena mereka tidak memiliki hikmat untuk mengerti misteri di balik salib Kristus, sehingga mereka menganggap salib Kristus adalah sebuah kebodohan atau sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi bagi kita yang dipanggil untuk diselamatkan, salib Kristus itu adalah jalan kepada keselamatan. Oleh karena itu,
ya, saya berdoa kita semua tidak malu untuk memberitakan tentang salib Kristus. Tapi sebaliknya salib Kristus menjadi kebanggaan saudara dan saya, dan menjadi fokus utama di dalam pemberitaan kita. Mengapa? Karena lewat salib Kristuslah pembebasan, kemenangan, dan kehidupan kekal disediakan bagi kita. Karena itu maka Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 14 ia berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Dalam terjemahan yang lain dikatakan, "Tetapi saya sama sekali tidak mau membanggakan apapun selain Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati disalib. Sebab justru karena ia sudah mati disalib, maka dunia tidak lagi berarti apa-apa bagi saya. Dan terhadap dunia ini, saya pun seolah-olah sudah mati." Artinya apa? Artinya kuasa salib Kristus telah memenangkan kita dari dosa, dari kutuk, dari maut, sekaligus mengubah hidup kita menjadi manusia baru, di mana dunia tidak lagi menarik bagi kita dan kita tidak takluk lagi kepada dunia ini, melainkan hidup kita berpusat pada Kristus yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan buat kita, semoga menguatkan kita semua. Saya berharap kita semua tetap berbangga pada salib Kristus dan menjadikan salib Kristus sebagai pokok pemberitaan kita. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang masih bingung atau menganggap bahwa salib Kristus itu adalah suatu kebodohan, saya sarankan saudara berdoa minta hikmat dari Tuhan. Karena misteri tentang salib Kristus itu hanya dipahami oleh orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan. Dan saya saran saudara baca firman Tuhan secara teliti, supaya Roh Kudus membuka hati dan pikiran saudara untuk mengerti misteri di balik salib Kristus, sehingga saudara juga bisa percaya kepada salib Yesus Kristus dan menerima Kristus dan karya salib Kristus sebagai satu-satunya jalan kepada keselamatan dan atau hidup yang kekal. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.